Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara menjadikan solder biasa yang harga 10 ribuan rasa 100 ribuan seperti itu. Jadi kalau untuk kita solder biasa ini yang kita beli di tempat kita ini sekitar 12.000, yang gagang kayu memang tulisan 40 watt, tapi sewaktu kita solderkan dia tidak menempel di timah seperti itu. Jadi bagaimana cara menjadikan solder yang harga 10 ribuan rasa puluhan ribu atau bahkan 100 ribuan seperti itu. Jadi mudah sekali, cukup kita sediakan ini kawat kuningan. Ini bisa kita ambil di kabel PLN listrik ataupun ada di steker listrik yang tidak terpakai jalurnya, kita bisa ambil, potong, kita kupas seperti ini. Ini sudah kita potong dan kita lepas terlebih dahulu di bagian yang ini. Ini sudah kita ganti menggunakan mata solder khusus untuk handphone. Jadi matanya kecil tapi masih tidak maksimal, sering karatan. Sebenarnya bawaan dari solder ini adalah yang besar sebegini, masuk kayak gini, terutama lagi seperti paku saja. Ya bisa masuk di sini, seukuran segini lah itu, bisa masuk panjang seperti ini. Tapi kita gunakan yang mata solder yang beli di tempat servis handphone ataupun toko spare part HP, itu yang biasa sekitar 5.000, tetapi masih kurang maksimal, sering karatan, sehingga pemakaiannya kita merusak komponen elektronik kita ataupun alat servis handphone kita, putus jalur di PCB nya karena kita paksa untuk menyoldernya tapi dia tidak menempel seperti itu. Ini sudah kita buka, kemudian kita siapkan yang kawat seperti ini yang bisa masuk di lubang. Nah ini kita gunakan yang besar segini tapi masih tenggelam, jadi bisa kita ganjel ataupun double seperti ini. Nah kita double seperti ini, baru kita ikat. Teman-teman pasti mengalami kalau pada saat solder kita timah tidak menempel ataupun tidak begitu masak ataupun komponennya tidak menempel dengan sempurna, sehingga tidak berfungsi dengan baik untuk komponen tersebut, bahkan bisa merusak komponen PCB karena soldernya tidak begitu bagus ataupun menempel dengan sempurna seperti itu. Ini seperti ini, kita ganjal, kita bikin dua. Nah supaya dia bisa menyolder dengan rapi, kita bikin matanya lancip. Kalau misalnya ada gerinda ataupun diasah runcing seperti mata pena, itu malah lebih bagus karena kita bisa menyolder jarak yang dekat untuk komponen handphone. Kalau untuk elektronik biasa kayaknya tidak masalah, tapi kalau untuk menyolder kaki-kaki konektor charger itu harus matanya yang runcing supaya dia tidak menggabung ataupun menjadi satu antara satu sama lainnya. Jadi kita harus bikin lancip. Nah untuk melancipkannya bisa kita gunakan tang untuk potong, bikin lancip saja. Nah, seperti ini kita bikin lancip seperti ini, potong. Nah lancip seperti ini. Nah ini sudah lumayan lancip. Nah, ini caranya bikin karena kita tidak ada tang potong, jadi kita bisa gunakan parang saja seperti ini. Kita potong, kemudian kita tutus pukul seperti ini, maka dia akan menjadi lancip. Itu cara mengakali karena kita tidak ada tang potong, jadi untuk mengakali supaya dia lancip. Nah kemudian bisa kita asah ataupun kita gerinda. Kalau misalnya ada kertas amplas, kita asah di kertas amplas supaya dia tambah lancip seperti itu.
Ini sudah kita bikin kemarin, kita tutorialkan untuk bagi-bagi ilmu. Ini kita pasang seperti ini, kita bikin double supaya dia bisa dibaut dengan sempurna seperti itu. Kalau bikin satu kayaknya tidak pas, tapi kalau dua ini harus ditumbuk, dipukul supaya dia agak tipis. Nah, seperti ini sudah kita jadikan satu, kita bengkokkan saja, kemudian kita pukul. Ini sudah masuk seperti ini. Ini anggap sudah selesai saja. Nah, untuk bikin dia lancip bisa kita gerinda ataupun kita asah supaya seperti mata pena, supaya penyolderannya nanti bisa sempurna kalau untuk mengerjakan ataupun memperbaiki handphone seperti itu. Ini sudah kita tes, cukup bagus sekali, timah langsung menempel, panas cukup sempurna karena ini kuningan. Jadi untuk pengantar listrik cukup bagus sekali. Mungkin ini saja tutorialnya. Dia usahakan kalau misalnya beli solder yang biasa, kita usahakan yang kayu seperti ini, karena kalau misalnya kayu kita bisa lepas, ganti kabelnya. Ini kabelnya sudah kita ganti yang besar panjang, jadi melepasnya ada kita dari belakang, kita copot ini, kemudian kita sambung. Nah, untuk komponen di bagian dalamnya kalau misalnya rusak, bisa kita ganti yang merek bagus untuk lilitannya, merek Good, itu sekitar 15.000 untuk komponen dalamnya. Jadi bodinya tetap yang lama, tapi kita ganti untuk komponen dalamnya. Ini ada jualannya untuk seperempat solder merek Good ya, sekitar 15.000 ataupun 10.000. Itu kita bisa ganti untuk mata. Tidak perlu lagi kita ganti yang beli di toko seperempat handphone yang harga 5.000-an, masih kurang begitu sempurna. Bisa kita ganti mata yang lancip seperti ini menggunakan kabel kuningan seperti itu. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Leri Tutorial, bagaimana cara mengatasi obeng ataupun solder yang tidak menempel karena harganya murah. Jadi sesuai dengan harga, sehingga daya tempelnya kurang atau panasnya kurang. Jadi bisa kita akali dengan mengganti matanya saja seperti ini dengan kabel kuningan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Salam sukses.